Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau ngapain nih? Podcast perdana. Podcast perdana, masya Allah ya. Ini salah satu bentuk bentuk Kesyukuran. karena 2 bulan ya? kita udah 8 bulan. Ini kan bulan ke-8 ya. 5 Agustus. Oh iya benar. Ya, masih bisa dibilangnya pengantin baru kali ya, tetap ya hitungannya. Terus. Iya. Jadi kita mau sharing ya, mau ada hal yang kita bicarakan, kita obrolin, tapi biar jadi produktif juga mungkin. Akhirnya kita kayaknya seru juga kalau direkam gitu kan. Kali aja nanti bisa jadi bahan apa ya. Semoga bermanfaat aja sih. Semoga bermanfaat aja ya. Gak usah muluk-muluk dulu ya. Iya. Karena kita bukan expert juga. Ya ini mungkin udah tertulis di judulnya ya di podcast ini. Kita akan bahas tentang kesiapan dan persiapan pernikahan. Bahasan yang lumayan mungkin banyak orang yang malu untuk bertanya ini kalau nggak deket-deket banget ya kan. Iya. Karena sebenarnya kamu kan juga banyak ya, maksudnya yang nanya. Ya betul. Pribadi. Semenjak badan nikah itu langsung banyak yang nanya hal itu, terutama teman-teman dekat ya. Karena mereka ngerasa ya pengen tahu apa sih sebenarnya yang harus disiapin. Atau apa tadi yang kamu bilang? Kalau aku tuh lebih ke misalnya kayak ada nanya tuh kayak teman-teman kayak indikator kita itu udah siap tuh kayak gimana sih kayak gitu. Lebih kayak gitu kalau cewek tuh. Benar. Ini benernya gue udah siap belum sih buat nikah gitu misalnya. Karena banyak yang ya tadi ya belum beberapa orang kalau ditanya kapan nikah belum siap gitu ya. Iya nah nggak tahu dari mana dia siap apa enggak kan. Iya betul. Gitu. Pertanyaan harusnya berlanjut emang indikator siapannya apa gitu kan. Itu. Apalagi kalau misalnya kayak kita kan nikahnya cepet ya, maksudnya sebelumnya kita berdua nggak pacaran tapi kita ta'aruf. Kita nggak pacaran ya. Dan kenal cuman tahu aja sih sama alumni UIJ. Dan proses dari kita ta'aruf ke nikah itu kayaknya cuman sebulan lebih berapa hari gitu lah ya. Iya benar. Jadi prosesnya cepet banget gitu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau yang nggak bisa dibilang nggak siap ya, maksudnya dari sisi diri dia sendiri dan juga maksudnya kedua calon mempelai dan juga keluarga kan kok cepet banget nih, bener nggak, terus belum kenal ataupun apa kayak gitu. Jadi banyak hal yang akan kayak katanya, kamu pernah dengar nggak katanya semakin deket pernikahan tuh makin banyak setannya gitu. Oh iya benar. Jadi godaan itu akan makin makin terasa, terutama katanya di 2 pekan menuju akad emang katanya. Gitu ya. Benar kan. Kayak ragu benar. Karena ini ya kan, kalau dulu tuh ada salah satu syekh yang bilang bahwa ya untuk ngelakuin semua ibadah orang yang bikin ragu atau makhluk yang bikin ragu atau hal yang bikin ragu itu pasti bisikan dari siapa lagi kalau bukan setan. Iya, insya Allah ya. Gitu. Karena ini kan ibadah ya. Iya betul, ibadah. Terus apa lagi nih? Ya itu pertama tadi, jadi ya tadi mungkin karena ibadah dan perlu persiapan dan kesiapan sih yang pertama. Jadi mungkin kalau dari ini versi cowoknya dulu deh, misal kamu kan termasuk muda ya, maksudnya nikahnya ya, maksudnya baru dengan umur di bawah 30 gitu maksudnya. Ya, betul. Seusia Nabi Muhammad SAW. Apalagi di zaman sekarang. Terus kalau dihitung-hitung sebenarnya dari aku lulus itu, aku tuh lulus Juli 2020. Lalu belum wisuda ya. Terus dan di bulan Agustus itu aku baru kerja juga, baru dapat kerja. Jadi ini masya Allah juga sih, ini salah satu yang perlu disyukurin ya, di masa pandemi terus bisa lulus
langsung dapat kerja juga. Dan nggak tahu kenapa ya, memang kalau ketika itu pada lulus itu keinginan untuk nikah tuh lebih besar. Kenapa tuh kira-kira tuh? Karena kalau belum lulus tuh mungkin kepikirannya kayak apa ya, ya mau ngapain, nanti mau kerjanya susah juga, serba tanggung gitu ya, dan pasti juga jadi ganjelan terutama buat mungkin nanti calon mertua dan segala macam. Berarti kalau dari segi versi cowok, kamu tuh rasanya kapan sih ngerasanya udah kayak siap gitu, oh kayaknya nih gue harus nikah nih gitu maksudnya? Gimana? Kalau waktu itu sih pertama, kalau bahasanya Ustadz Halimafillah itu ini ya, kalau cowok udah kayak laki-laki juga perempuan juga ya udah ba'ah ya, udah secara apa biologis ya, itu udah mampu ya dalam artian. Lalu yang kedua tuh waktu itu ditambah aku udah kerja, jadi ngerasa udah punya ini. Kalau dulu tuh di novelnya Bumi Manusia kalau nggak salah dibilang bahwa salah satu harga diri laki-laki adalah pekerjaan, ya gitu. Jadi bukan apa pekerjaannya doang, tapi juga yang paling penting tuh dia bekerja gitu. Apa namanya, itu jadi ini sih, jadi penguat juga udah kerja gitu kan. Walaupun ketika itu emang kerjaannya nggak begitu ini ya namanya baru lulus gitu kan, fresh graduate, terus kerja nggak mungkin langsung dapat yang gajinya besar atau yang apa namanya, yang jabatannya tinggi gitu. Terus apalagi ya waktu itu ya, oh ini sih ngerasa sebenarnya ilmu tuh belum punya banyak banget ya, tapi yang saya tahu, yang aku tahu ya, kok saya tahu ya, yang aku tahu itu sih apa namanya, semuanya perlu disiapin. Jadi bukan nunggu siap, tapi semuanya perlu disiapin. Tapi sebelumnya tuh udah kayak pernah dengerin tentang apa, kayak ilmu-ilmu pernikahan, apa atau namanya, sharing doang sih mungkin ya. Dan biasanya cuma ya kajian pranikah yang itu nggak banyak ya, maksudnya nggak lama, paling 2 jam 1 jam maksimal. Tapi yang ketika pada lulus itu yang aku aku lakukan udah dengerin podcastnya Ustadz Harik Siau waktu itu yang ngaji jomblo. Itu udah ngaji jomblo. Oh, aku nggak dengerin ya. Itu dari part 1 sampai part berapa tuh harus dengerin, dan asik banget. Dia ngasih tahu apa itu sakinah mawaddah warahmah, kenapa sih kita harus berkeluarga, jangan sampai menyesal sebelum berkeluarga gitu. Nah di situ yang apa namanya, mulai secara ilmu tuh mulai dapet lah, oh pernikahan tuh semulia ini gitu. Bukan cuma akad terus bukan cuma berkeluarga doang gitu. Jadi dari segi berarti tadi ba'ah ilmu finansial, ilmu ya. Ya. Kalau apa namanya, kalau perempuan tuh gimana sih? Kalau perempuan mungkin agak nggak tahu ya, complicated atau gimana ya, cuman emang sebenarnya kalau aku targetnya dulu bahkan pengen nikahnya umur 23. Wow. Ya, tapi ya tune out maksudnya. Apa namanya takdir Allah selalu baik ya, kapanpun insyaallah. Nah apa namanya, kalau persiapan memang maksudnya karena suka baca buku gitu, ternyata sama ya, maksudnya pas tahu pas nikah kok sama bukunya gitu. Misalnya Ustadz Halimafillah misalnya, itu kita apa namanya udah baca buku juga kayak gitu, bagaimana pernikahan dan segala macamnya kayak gitu. Udah baca sih dari dulu bahkan SMA udah baca kayak gitu. Dan emang kalau dari segi perempuan, kalau yang aku lihat kesini ya, maksudnya semakin belajar ya, meskipun masih dikit banget ilmunya, itu memang harus yang sangat-sangat dipersiapkan gitu. Bahkan kalau Ustadz Nuzul Zikri itu aku baru deket-deket nikah juga sih dengerin itu, misalnya kayak apa namanya, kayak apa ya, kriteria wanita cerdas, wanita solihah kayak gitu-gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah ternyata ada karakteristik wanita yang harus disiapkan bahkan sejak dia dari anak kecil gitu. Jadi dari anak gitu, masya Allah. Misal kayak salah satunya tuh al-wadud, misal kayak anak perempuan itu harus ditanamkan rasa kasih sayang, sehingga nanti kalau dia jadi istri, dia jadi ibu, dia
punya itu rasa kasih sayang kayak gitu-gitu gitu. Jadi karena itu yang menjadi salah satu kekuatan dari istri itu dan membuat dia gimana ya mungkin akan shining dengan hal itu gitulah ya. Bener. Gitu, itu yang aku baru tahu dan wah Insya Allah ya gitu. Jadi kalau aku sih ngeliatnya yang muara semuanya sih kayak ilmu sih emang. Bener. Ilmu, dan kalau alhamdulillah kalau misal orang tuanya sudah paham itu ya dari awal, jadi sudah karakter di anaknya gitu. Wow kan saya keturunan dari ini bukan nyalahin ya, tapi kan kita punya apa sih kayak adat atau karakter gitu ya. Misalnya keturunan dari Padang agak begini, keturunan dari ini agak begini, misalnya salah satu mempengaruhi ya kayak gitu. Jadi ilmu sih muara semuanya, dan jadinya itu berimbas pada apa sih perilaku kita misalnya, karena tahu oh misalnya nanti wanita ini kan apa namanya kayak menjadi ladang gitu, apa rahimnya akan melahirkan anak-anak dan semuanya, maka makanannya harus dijaga. Kayak gitu. Bisa di buku Sasam juga ada sih makanannya harus dijaga. Jadi dari segi kayak gitu, dan terpenting kalau misalnya tadi ilmu juga sih, juga mental menjadi seorang istri, bukan misal kayak sekarang aja kayaknya aku baru belajar jadi istri yang baik gitu. Dan sekarang harus belajar misalnya proses kehamilan gitu, misalnya terus menjadi ibu dan segala macam. Jadi tadi sih muaranya dari ilmu. Jadi dari ilmu itu baru nanti akan berkembang apa sih yang harus kita persiapan dan itu salah satu tadi dari kesehatan, dari mental, dari yang tadinya kalau untuk termasuk finansial ya. Kalau cewek sih ya, tapi bukan karena kewajiban itu dari laki-laki, cuman memang apa namanya kalau finansial dari wanita kan sebenarnya nggak wajib bekerja ya, bahkan maksudnya dia sedekahnya gitu ya katanya, misalnya diperbolehkan oleh suami kalau udah kayak pas ta'aruf kan kita ada diskusi juga ya, maksudnya bolehkah setelah menikah itu ada bekerja dan segala macam, bagaimana suami mendukung gitu. Dan alhamdulillah kamu mendukung kan waktu kita ta'aruf itu yang perlu dipersiapkan, dan itu salah satu pertanyaan yang perlu ditanyakan ya ketika ta'aruf diperjelas ya, terkait pekerjaan, karena ada juga yang pada nikah terus tiba-tiba suaminya bilang kamu gak usah kerja aja deh gitu. Iya benar. Tanpa ada pendahuluan gitu. Betul. Yang itu bisa bikin shock gitu kan, apalagi awal-awal hari-hari awal pernikahan itu biasa kan ada hal-hal yang bikin shock ya, kaget dan segala macam. Apalagi kalau kayak baru kenal kayak kita kemarin. Apalagi dan lagi-lagi kan ini ya, laki-laki dan perempuan ini kalau di bukunya siapa ya? Saya sih baca di bukunya Sinovila ya. Itu dia merujuk apa namanya? Venus itu ya? Iya benar. Girls from Venus apa gitu deh. Men from Mars and woman from Venus gitu kan. Jadi beda benar-benar dari beda planet yang ya emang beda gitu. Kata Ustadz Umar Mita, cewek itu apa namanya panjang perasaannya, pendek logikanya. Nah cowok kebalikannya, panjang logikanya, pendek perasaannya. Jadi betul. Emang kalau aku sih ngerasa sebagai seorang istri ya, emang mental harus dikuatin juga. Betul. Karena karakter, misalnya kita terlalu sensitif ya kalau cewek, kadang kayak gitu. Ketemu misalnya suami yang misalnya dia cuek ataupun apa, nah itu bisa nangis tiap hari tuh. Nggak tahu ya aku kayak gitu, tapi harus disiapin banget. Bahkan ada juga aku pernah dengar temen yang dia nggak salah, tapi istrinya tuh katanya dalam sepekan tuh berapa kali nangis, tapi nggak jelas kenapanya gitu. Karena emang bukan karena laki-lakinya ngelakuin kesalahan, tapi emang perempuan tuh ya kalau udah marah, udah capek, ya mau gak mau nangis. Nah ini yang kadang laki-laki nggak tahu, gitu. Itu mental sih ya juga ya. Mental benar. Terus ada juga kalau di bukunya Salimah Villa juga tuh beliau bilang kalau laki-laki itu menghitung dan perempuan itu membulatkan. Misalnya gimana tuh? Misalnya ya kalau gampangnya kalau di bukunya itu juga misalnya laki-laki dia udah jemput misalnya 100 kali, tapi ngejemput ke 3 kali terakhir itu telat. Nah perempuan tuh di situ akan membulatkan nanti pas jemput bisa aja perempuan akan ngomong kamu tuh selalu telat, padahal baru 3 kali. Tapi kalau laki-laki menghitung kan, apaan orang baru 3 kali gitu kan. Gitu. Nah terus pertanyaannya adalah kalau di posisi itu laki-laki atau perempuan harus gimana gitu.
Kalau dulu disampaikan sama salah satu ustadz bahwa kalau dia ada di posisi itu, Allah maunya kita gimana? Insya Allah. Apa Allah maunya kita diem dulu, sabar dulu? Apa mau Allah jangan-jangan emang maunya kita nimpalin, marah juga? Enggak kan, nggak mungkin jadi gitu. Nah, itu yang harus inilah. Berarti Sama juga karena tadi ibadah ya, jadi kita pengennya Allah mau kemana nih, kayak rumah tangga gitu, Iya, apa yang betul. kita lakukan itu juga harus yang disukain Allah ya. betul. Dan itu sih karena itu ibadah, nyatanya niat juga ya, persiapan itu juga betul. penting banget niat, apalagi kalau udah ta'aruf gitu ya, maksudnya sering intens komunikasi gitu ya. Waktu itu aku sempat ngapus nomor kamu tuh ya, karena mau WhatsApp juga. Benar-benar. Kayak gitu. Jadi lihat WhatsApp story aja itu, aku jujur aja ya, waktu itu aku ya ada rasa deg-degan tuh ada gitu ya. Sampai kalau dulu tuh aku nggak nge-follow kamu tuh di Instagram. Iya. Aku baru follow tuh pas hari akad ya pokoknya. Ya, jadi karena kita juga nggak ini ya, jadi memang waktu itu disarankan ya sama teman supaya ya, jadi aku ngapus nomor kamu tuh waktu itu, jadi nggak bisa lihat status juga, nggak bisa lihat foto profil bahkan gitu. Jadi supaya merawat ini sih lebih kepada niat nih, jadi jangan misalnya jadi pengen lihat ataupun apa. Dan bahkan kawan yang lain tuh ada yang sampai ngeblok loh. Jadi biar di komunikasinya di grup gitu maksudnya. Iya. Masya Allah, itu menjaga hatinya ya. Menjaga hati banget. Supaya lurus niatnya. Aku dulu pada selesai sholat tuh doaku tuh selalu. Istikharah ya. Tadi dulu. Oh iya belum. Aku belum kesana sih. Itu ada pembahasan lagi. Tapi emang aku dulu kalau sholat tuh selalu waktu belum positif akan nikah ya, aku selalu bilang, ya Allah pengen nikah, ya Allah lurusin niat aku ya Allah gitu kan, dan mudahin jalannya gitu. Itu sih yang doa yang selalu disampaikan gitu. Doa yang simpel tapi terus disampaikan kayak gitu. Nah tadi kalau iya benar, istikharah juga. Jadi selain tadi nyiapin finansial, nyiapin ilmu ya, nyiapin materi. Nah yang perlu dilakuin juga adalah tawakal gitu ya. Nah salah satu bentuk tawakal kita adalah dengan sholat istikharah. Kapan itu harus istikharah dan berapa lama? Nanti ada yang nanya sama aku tuh, sampai berapa kali atau berapa lama, sampai kapan kan ada yang bilang jawaban istikharah itu ini ya, biasa di mimpi kan, makanya diperintahkan itu sholat kalau istikharah pada isya ya kan, sebelum tidur biasa di mimpi itu akan dapat jawabannya. Tapi tidak selalu di mimpi juga, kadang dengan kita udah yakin, terus biasa gini, kalau kita ya udah istikharah terus kita belum dapat mimpi, terus kita ngambil keputusan, ya udah itu emang itu jawabannya. Tapi kalau Ustadz Salim katanya nggak menyandarkan kepada mimpi, karena apalah kualitas mimpi kita benar. Karena ibarat lebih banyak ininya kayaknya bunga tidur dan banyak setannya gitu. Jadi lebih, bahkan katanya menyalahi ini nafsu. Masya Allah, kalau takutnya emang pengennya nafsu, apa gitu. Iya kayak gitu jadinya kayak gitu. Dan semua hal kalau bisa di istikharah dalam artian ini bentuk pelibatan kita dengan keputusan kita, terutama keputusan besar ya. Kalau ditanya berapa kali sih, kalau aku sih semaksimal yang kita bisa sih, maksudnya bahkan misalnya lagi itu juga tetap minta sama Allah yang mana ya sesuai dengan kan doa istikharah tuh aku tidak tahu dan Engkau Maha tahu gitu, untuk kesudahanku, untuk agamaku dan segala macamnya gitu ya maksudnya. Jadi ya kalau menurut aku sih ya tetap setelah berdiskusi, bermusyawarah kan itu dengan orang-orang soleh, orang tua gitu kan. Jadi kalau yang mana yang lebih kuat kayak gitu, insyaallah itu mungkin kayak kayak sarana atau wasilah supaya menguatkan yang mana gitu. Dan itu dari istikharah juga, jadi bentuknya tuh nggak dari mimpi ataupun yang sebenarnya, tapi kalau misalnya udah dilancarkan dan segala macam, insyaallah menurut aku sih ya insyaallah itu mudah-mudahan itu yang terbaik dari Allah lah itu. Betul. Dan istikharah itu juga bukan cuma ketika misalnya udah dapat calon terus kita istikharin ya atau tidak, tapi juga bahkan kalau waktu itu guru aku minta aku istikharah dari
aku menyatakan apakah aku akan nikah dalam waktu dekat atau enggak. Masya Allah. Jadi Iya. dari titik itu gitu bahkan aku karena jadi tiap keputusan tuh diminta sama guru aku tuh minta libatin Allah Ya, gitu. Masya Allah. Istighfar Iya, dulu, dari udah istighfar awal. belum? Kalau belum, tar dulu gitu kan. Terus ya. Iya. Oh, udah 20 menit ya kita ya. Kerasa. Nggak Dan kerasa. niatnya tadi cuma 10 menit. Ya, 10 menit ya. Iya benar. Mungkin itu dulu kali ya. Iya, nanti ya, kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi ataupun apa, ya silahkan komentar di bawah ini. Boleh ya benar-benar. Silakan. Ya, semoga bermanfaat ya sharing-sharing dari kami. Dan iya benar, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau mungkin ada yang salah dari perkataan kita atau ada yang kurang baik ya mungkin juga. Itu aja dari kita. Ini podcast perdana pasti banyak kekurangannya. Kita pamit undur diri dulu. Saya Muad. Saya Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.